Selamat datang di Success Talk Total Quality Indonesia. Senang sekali saya Bella bisa kembali hadir bersama dengan narasumber kita untuk men-sharingkan kisah inspiratif bagi para penonton YouTube Total Quality Indonesia. Jangan lupa bagi yang belum subscribe channel ini, silakan ditekan tombol merah dan nyalakan loncengnya. Pandemi telah berlangsung sejak tahun 2020 hingga saat ini, dan variasi virus COVID-19 pun telah mengalami perkembangan sejak awal pandemi hingga sekarang. Vaksin, protokol kesehatan telah dilakukan. Lantas apakah itu semua cukup dalam menghadapi pandemi? Atau adakah inovasi lain yang dapat kita lakukan untuk melengkapi lifestyle kita terhadap pandemi? Foxstar International Group telah melakukan inovasi dengan melaunching suatu produk Safetico yang diklaim dapat membunuh virus, bakteri, dan mikroorganisme. Apa itu Safetico? Bagaimana kisah di balik produk Safetico? Narasumber kita pada hari ini CEO dan founder dari Foxstar International Group, Bapak Effendi Pujihartono akan membagikan kepada kita kisah inspiratif kepada kita tentang produk Safetico. Halo, selamat siang Pak Effendi. Selamat siang, Bella. Iya, kabarnya bagaimana Bapak? Baik-baik, puji Tuhan. Sehat-sehat selalu ya Pak ya? Ya, puji Tuhan, sehat-sehat selalu. Wah, luar biasa ini ya Pak Effendi ya. Baik Pak, nah terima kasih sekali sudah meluangkan waktunya di siang hari ini untuk para pemirsa dari Success Talk Total Quality Indonesia, Pak Effendi. Nah, nanti di siang hari ini kita akan banyak berbincang-bincang ya Pak ya, mengenai salah satu produk yang istimewa sekali dari Foxstar International Group ya, yaitu Safetico. Ya, nah ini pasti para audiens sudah nggak sabar lagi ya untuk menanti ya kira-kira kisah apa nih di balik produk Safetico. Nah, yang pertama mungkin Pak Effendi bisa diceritakan secara singkat Pak, bagaimana kira-kira proses membangun suatu produk Safetico ini Pak? Ya, Safetico itu sebetulnya kami sudah memulai risetnya itu kurang lebih sekitar 2 tahun yang lalu. Wow. Awal pandemi. Awal ya Pak ya berarti ya? Awal pandemi. Jadi ketika pandemi itu kita kan dihadapkan pada situasi yang dimana saya melihat bahwa semua orang ini kayak caught by the surprise ya. Jadi semua pada nggak siap nih. Apa yang harus dilakukan selama pandemi ini. Dan saya lihat juga solusi-solusi yang pada waktu itu dianjurkan itu juga menurut saya kurang tepat gitu. Jadi contohnya kan kita lagi berlomba-lomba bikin vaksin lah waktu itu ya. Betul. Padahal kita semua tahu. Jadi kebetulan saya sendiri tahu dalam sejarah itu vaksin itu jarang sekali berhasil dilakukan pada waktu pandemi. Biasanya vaksin itu kan diciptakan setelah pandemi. Tapi masalah real yang sekarang ini, kita ini dihadapkan pada situasi di mana tidak ada solusi kan. Nah, akhirnya pada waktu itu kita kembali saja sebetulnya ke back to basic. Bahwa sebetulnya approach yang harus dilakukan itu sebetulnya jangan mengatasi penyakitnya, tapi lebih ke mencari pencegahnya. Nah, kalau sudah kita berbicara masalah pencegahan ini jadi ada sesuatu yang lebih mudah kalau menurut saya. Artinya apa? Kita tinggal mencari bagaimana kita menjaga protokol kesehatannya kan. Bagaimana kita tidak terkena dampak dari virus yang mematikan ini. Begitu. Nah, waktu itu kita berpikir bahwa dengan protokol kesehatan yang kita sebut 5-4M itu apa ya? Jadi 5M Pak. Jarak 5M ya. Iya. Menjaga jarak, terus itu mencuci tangan, masker, seperti itu. Ya, ini 5M itu saya jadi terpikir apakah kita bisa, maksudnya itu melakukan itu untuk virus ini. Gitu. Dan akhirnya ya setelah melalui berbagai macam research ya kita menemukan sebetulnya itu bisa. Ya, jadi kita menggunakan suatu antiseptik yang sebetulnya itu aman untuk kita pakai sehari-hari tanpa mengganggu kesehatan kita, tapi membunuh virus. Karena semua virus itu pada dasarnya kan organelnya terbuat dari protein. Betul. Nah, protein ini kan
sebetulnya gampang sekali dilarutkan. Dengan sabun aja kan virus itu mati kan. Iya. Nah, jadi intinya kita tinggal mencari antiseptik yang aman bagi tubuh, ya toh, bisa diterima oleh tubuh, tapi lethal untuk virus yang terbuat dari protein ini. Oke. Dan ini akhirnya kita menemukan zat aktif yang kita pakai di dalam Ceftico, yaitu CPC, Cetylperidium chloride. Oke. Ya, dan ini saat ini sangat luar biasa. Dan saat ini mungkin kalau teman-teman mau melihat di Google atau di YouTube dan sebagainya, ini lagi hot. Jadi akhirnya bahkan perusahaan-perusahaan besar seperti, ya saya tidak menyebutkan ya mungkin ya, itu semua sekarang lagi riset mengenai ini. Dan kita sebetulnya adalah satu perusahaan pertama yang memperkenalkan penggunaan Cetylperidium chloride ini untuk sebagai antiseptik, antivirus, antibakterial dan antifungi. Oke. Yang sangat aman. Nah, itu sejarahnya Ceftico lah kira-kira. Oh, baik Pak. Wah, luar biasa ini ya risetnya dari 2 tahun awal pandemi ya. Baik. Nah, tapi kalau setahu saya Pak, kan sebelumnya untuk Foxstar International Group kan memang belum berkecimpung di bisnis ini gitu loh ya Pak ya maksudnya. Nah, kira-kira apa sih yang sebenarnya menginspirasi Pak Effendi untuk berkecimpung di bisnis ini Pak, seperti itu? Ya, sebetulnya bisnis ini kan menyelesaikan masalah orang lain ya. Oh, oke. Jadi saya dulu pernah berbicara dengan salah satu mentor saya atau guru saya, kalau saya, Bapak Pal Gunadi. Ya, dulu terakhir beliau itu direktur HRD daripada Astra International, dan terakhir dia kayaknya presiden komisarisnya Adaro Energi ya. Beliau pernah mengatakan satu hal yang sampai hari ini saya ingat, bahwa sebetulnya Effendi, dia bilang, kalau kamu menemukan masalah dalam bisnis, kamu jangan susah, kamu harus bergembira, karena esensi dari bisnis itu adalah menyelesaikan masalah. Wah. Nah, saya melihat pandemi ini kan masalah bagi kita semua. Betul. Ya, jadi bisnis jadi terganggu, perekonomian jadi terganggu, semua usaha kita jadi terganggu. Ini kan masalah. Tapi kita harus melihat ini sebagai peluang. Kalau kita bisa menyelesaikan masalah ini. Dan kebetulan dalam perusahaan kami sendiri, kita sebetulnya sudah punya yang kita sebut dasar-dasar bisnis yang harus kita kelola di masa yang akan datang. Dan dari banyak bisnis ini kita kategorikan sebetulnya ada 5 lini yang akan menjadi point of interest dari Foxstar Group ya. Jadi yang pertama itu adalah agriculture, ya. Karena dengan banyaknya penduduk, itu kebutuhan akan pangan pasti akan meningkat. Betul, masa yang akan datang. Itu yang pertama. Kedua adalah medical, karena dengan berbagai macam penduduk, berbagai macam penyakit yang ada di dunia ini dan begitu banyak penduduk, ini menimbulkan mutasi, menimbulkan masalah-masalah baru dalam hal kesehatan. Dan kedua juga manusia juga pasti berkeinginan untuk hidup lebih sehat dan lebih lama. Nah, sehingga medical ini jadi penting. Itu poin kedua. Dan bidang ketiga adalah energi. Sama juga, semakin banyak manusia, energi yang dibutuhkan semakin besar. Sedangkan resources kan semakin berkurang. Betul. Ya, energi fosil, batu bara, minyak bumi dan sebagainya lama-lama akan habis. Jadi energi juga akan menjadi hal yang menarik di masa yang datang. Ya. Keempat adalah edukasi. Edukasi itu pendidikan. Dengan semakin banyaknya manusia juga mereka akan bersaing satu dengan yang lainnya, adu kecerdasan, adu kepandaian, adu ideas dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah real estate. Ini klasik sebetulnya, tapi tetap akan relevan sampai kapanpun. Karena ini tanah atau bumi ini tidak diproduksi lagi kan, sedangkan manusia semakin lama semakin banyak. Dari 4 itu sebetulnya dari 5 itu, mohon maaf, sebetulnya 4 itu sudah digeluti oleh Foxstar. Gitu loh. Jadi salah satunya medical ini, bahkan 2 putra saya yang pertama ini saat ini sedang kuliah di Liggin Institute, Auckland University, untuk mengambil PhD dalam bidang research
medical. Jadi sebetulnya bukan hal yang mendadak sebenarnya, tapi memang sudah ada dalam rencana strategis perusahaan jangka panjang. Oke. Jadi sebenarnya sudah direncanakan sejak jangka panjang ya Pak ya, sejak dahulu ya Pak ya, seperti itu ya. Oke, baik, luar biasa sekali ya Pak. Jadi kalau bisnis itu harus bisa menyelesaikan permasalahan ya Pak ya, seperti itu. Oke. Semakin banyak masalah, sebenarnya bisnis itu semakin menarik. Semakin terbuka lebar peluangnya ya Pak ya, kalau semakin banyak masalah ya. Opportunity semakin besar berarti kan? Betul ya, luar biasa ini ya pemikirannya Pak Effendi. Nah, baik Pak. Kira-kira Pak, tantangan apa sih Pak yang saat ini dihadapi, tantangan terbesar apa yang dihadapi dalam proses membangun Safety-Co ini Pak? Kalau saya lihat tantangan yang terbesar itu untuk bidang ini adalah satu, regulasi ya. Regulasi, oke. Karena regulasi pemerintah kita ini kadang-kadang juga tumpang tindih, ya toh. Kita juga kadang-kadang tidak mengerti. Dan yang kedua adalah mengedukasi masyarakat. Jadi masyarakat sekarang dengan adanya sosial media yang begitu terbuka, yang begitu gampang diakses, tapi ini juga menimbulkan negatif impact. Artinya apa? Hoax jadi bertebaran kemana-mana. Betul Dan Pak. Setiap orang bisa jadi analis, bisa menjadi komentator, bisa menjadi ahli yang mungkin akan mengacaukan informasi ini sendiri. Kalau menurut saya. Dan yang susah kan bagi orang-orang yang mempunyai informasi yang benar. Betul. Nah, ketika kita berusaha untuk memberikan informasi yang benar ini kepada masyarakat, kadang-kadang pastilah di counter dengan informasi-informasi yang nggak jelas kan. Yang kurang akurat justru ya Pak ya. Yang kurang akurat dan bahkan membingungkan. Betul. Nah, itu tantangannya yang kedua. Ya. Dan ketiga tentunya ya masalah kita mengerti tidak semua masyarakat kita ini mampu untuk membeli kesehatan atau afford kesehatan. Betul. Nah, itu nanti kita jelaskan kenapa Safety-Co juga mengambil positioning harga yang sangat ekonomis. Karena ada faktor ini juga. Jadi ini ada 3 hal sebenarnya tantangan yang besar. Jadi satu, masalah regulasi, kedua masalah bagaimana mengedukasi masyarakat dengan informasi yang benar. Dan ketiga, bagaimana kalau masyarakat ini sudah mengetahui ada produk ini, mereka bisa afford. Nggak cuma tahu saja, tapi bisa action kan. Oke, ya tentu namanya produk kan harus affordable seperti itu ya Pak ya. Ya. Oke, baik Pak. Nah, ini menarik sekali Pak. Kalau begitu kira-kira apa sih keunggulan dari Safety-Co dibandingkan dengan kompetitornya Pak? Seperti itu. Nah, kalau keunggulan dari Safety-Co ini sudah jelas. Jadi cetyl peridium chloride atau CPC itu sudah terbukti dan banyak sekali riset maupun literatur, bisa ini di Google atau di search di website ya. Banyak sekali keberhasilan, bahkan beberapa klaim itu mencapai 99,99% dalam mengeradikasi virus ya yang ada di dalam rongga mulut. Nah, itu yang pertama. Jadi tingkat keberhasilan dari CPC itu sangat luar biasa. In vitro itu 99,99% dalam 30 detik dia akan menghancurkan organel daripada virus ini. Itu yang pertama. Jadi efektivitas. Gitu. Kedua, kami menciptakan formulasi daripada Safety-Co ini dengan formulasi yang memiliki efektivitas yang sangat tinggi. Artinya dengan botol kecil ini bisa bertahan kurang lebih sekitar 1 bulan. Nah, botolnya kurang lebih segini nih. Ya toh. Ergonomis sekali ya Pak ya, gampang dibawa di mana-mana ya. Bisa dimasukkan di kantong nih. Wah, praktis ini ya. Seperti bolpen begini, dan bisa dibawa kemana-mana, dan ini dilengkapi dengan belalai yang bisa diarahkan ke mulut. Seperti saya kasih contoh nih, cukup 3 spray. Jangan langsung ditelan. Biarkan Safety-Co larut bersama air liur kita. Itu membuat Safety-Co membuat air liur kita menjadi aktif karena mengandung CPC. Sehingga kalau ada virus yang ada di dalam mulut ataupun tenggorokan, itu bisa dihancurkan oleh CPC-nya. Nah, dan kedua, Safety-Co ini kan mengandung juga eucalyptus oil.
dan dengan perasa mentol ya, mint. Jadi sebetulnya kalau kita pakai masker, ya toh, kita tidak menganjurkan untuk tidak pakai masker ya. Protokol harus tetap dijalankan untuk di era new normal ini. Tapi ini Safety-Co itu melengkapi protokol kesehatan. Jadi makanya kita punya tagline, masker saja tidak cukup, pakai Safety-Co. Karena kalau kita pakai masker, pasti masker ini mempunyai efektivitas tidak 100% dong. Mungkin 70% atau 80%. Bahkan mungkin masker-masker yang diproduksi dengan tidak benar paling efektivitas cuma 40-50%. Betul. Sehingga tetap ada virus yang akan masuk ke dalam mulut kita. Dan ini tugasnya Safety-Co untuk mengatasi virus-virus yang kelewatan itu. Itu yang pertama. Terus kedua, dengan pemakaian masker yang jangka panjang, tentu kita merasa ngap dong. Udara jadi tidak bebas kan. Betul Pak. Bau mulut juga. Nah, dan hal-hal seperti itu mengganggu aktivitas kita tentunya dong. Nah, Safety-Co ini bisa menyegarkan. Jadi beberapa fungsinya seperti itu, dan kita juga sudah dilengkapi dengan botol anti ultraviolet ya. Jadi artinya botolnya itu kaca bening coklat, mengandung anti UV, sehingga tidak mudah rusak. Dan harganya juga menurut saya paling murah di antara produk sejenis. Ada produk itu yang dijual antivirus yang buatan Israel itu sampai 700.000 per botol kecil. Ya toh? Atau yang dibuat beberapa produk dari Singapura dan Malaysia itu juga masih ratusan ribu. Safety-Co ini kita jual dengan harga yang sangat murah. Ini lebih murah dari masker. Oh iya Pak? Ya. Jadi masker itu cuma bisa dipakai selama 3-4 jam kan? 4 jam lah ya. Nah, Safety-Co ini bisa dipakai sehari, bisa 3-4 kali nggak masalah. Nah, dan ini bisa bertahan, botol kecil ini bisa bertahan sampai kurang lebih sekitar 3 minggu sampai 1 bulan. Wow. Tergantung dari berapa banyak aktivitas kita yang membutuhkan pemakaian Safety-Co. Wow, luar biasa ya Pak ya. Manfaatnya ternyata banyak sekali ya Pak, keunggulannya seperti itu. Dalam satu botol kecil seperti itu ya Pak ya. Untuk kemasannya memang cuma ada yang satu botol kecil itu aja, atau mungkin ada kemasan family atau bagaimana gitu Pak? Kita kemasan kita kecil aja segini. Oke, cuma satu itu ya. Safety-Co ini dipakai sebagai prokes. Jadi jangan ditinggal di rumah. Bawa ini, kita kemana-mana kita bawa. Gunanya apa? Kita ketemu dengan orang, kita meeting, kita ke tempat-tempat yang dalam ruangan yang ber-AC. Kita kan nggak tahu tingkat viral load-nya seberapa banyak kan? Betul. Nah, jadi kalau kita insecure, kita semprot aja, nggak masalah, sudah. Selesai. Jadi memang kita anjurkan Safety-Co itu agar bisa dibawa kemana-mana. Makanya kita cuma memperkenalkan satu botol kemasan kecil saja. Tidak untuk di rumah, tapi kita bawa kemana-mana, gitu. Oke Pak, oke. Baik, luar biasa ini ya. Nah itu dia tadi ya sharing-sharing kita dari Pak Effendi di part kita kali ini. Jangan kemana-mana, kita akan kembali di part kita selanjutnya. Stay tune di Success Talk Total Quality Indonesia. Jangan ngikutin mayoritas. Karena mayoritas itu sebetulnya nggak tahu apa yang mereka lakukan. Betul. Kebanyakan cuma ikut-ikut aja ya Pak ya, kebanyakan. Buktinya 99% manusia di dunia ini kan hidupnya susah. Jadi kalau kita ikut mayoritas, ya pasti kita juga ikut susah. Ikut susah. Iya. Logika.